Saya Desva Kurniamentari sebagai dokumentaris kelompok 1. Ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Nomal Kurnia sebagai delivery. Saya Muhammad Tegar Anugrah sebagai tim elektrikal. Saya Muhammad Lazoli sebagai mekanikal. Saya Wisnu Ahmad Sudrajat sebagai delivery. Saya sebagai Indrianto sebagai mekanikal. Saya Muhammad Renaldi sebagai warehouse. Dan saya Muhammad Rian Renaldi sebagai leader. Halo, saya Desva Kurniamentari sebagai moderator dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pemasangan PLTS yang dilakukan oleh teman-teman saya, yaitu perencanaan menyusun SOP. Baiklah, ini adalah SOP yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi insya Allah nanti kita akan melakukan pembangunan pemasangan LTS tipenya off-grid. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, saya menjelaskan sedikit terkait standar operating dan prosedur untuk pembangunan pemasangan off-grid. Jadi untuk berkas teman-teman yang sudah terima bisa dibaca, dan dari pertama untuk tujuan pembangunan pemasangan ini sendiri digunakan untuk melaksanakan pemasangan dan pembangunan PLTS off-grid agar segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan memiliki standarisasi maksimal yang terstruktur. Selanjutnya, ada pun ruang lingkup yang akan kita kerjakan pada hari ini. SOP ini meliputi kegiatan untuk melaksanakan pemasangan dan pembangunan PLTS off-grid di kantor PPSDM Capital. Oke, selanjutnya untuk petugas yang terlibat, untuk tim warehouse ada Pak Renaldi, ada Pak Lazuardi, ada Pak Tegar juga ada. Untuk tim delivery itu ada Pak Wisnu, ada Pak Aditya, ada Pak Ides. Selanjutnya untuk instalatif mekanikal ada Pak Ides sama Pak Lazuardi. Untuk instalatif mekanikal, elektrikal maksud saya, untuk Pak Tegar dan Pak Renaldi. Selanjutnya yang terakhir untuk tim dokumentaris dan laporan ada Bu Desva dan juga Pak Aditya. Kelompok 1 aman, sehat, selamat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Hai, di sini ada video kami tentang TBM, yaitu berkumpul dan briefing bersama teman-teman sebelum pemasangan PLTS itu sendiri. Semangat pagi! Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melakukan pembangunan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya untuk rangkaian off-grid. Jadi sebelum kita memulai, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Doa memulai. Selesai. Jadi sedikit pesan saya pada hari ini, hati-hati keselamatan, helm selalu dipakai, APD lengkap, dan jangan ada yang lepaskan helm. Selanjutnya, karena kita bekerja di atas ketinggian, maka perhatikan jangan ada yang sampai terjatuh, jangan ada yang terpleset, ataupun jangan menggunakan alat-alat yang sekiranya berbahaya. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Siap, cukup. Oke. Selanjutnya kita akan persiapan APD ya. Persiapan APD. Siap, gerak. Persiapan APD, mulai. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 Aman, sehat, selamat. Nah, baiklah, itulah video tentang APD dari kelompok kami. Sekarang kami akan melakukan pengecekan peralatan, alat, dan bahan yang dilakukan. MC porn paralel 4. MC por tunggal 4 juga. MC por paralel 2 pasang. Iya, pasang. Yang MC por tunggal 8 pasang. Iya, Benar, pas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat yang dipakai untuk menggunakan pemasangan PLTS. Yang pertama ada kunci T dengan ukuran 10,
Ada kunci L, ada obeng min, obeng plus, tong potong, tong kombinasi, tang krimping atau tang skun, alat pengupas kabel, isolasi. Itulah alat yang digunakan untuk pemasangan PLTS. Terima kasih. Saya akan mengenalkan komponen-komponen untuk pemasangan PLTS. Ini ada kabel solar panel ukuran 4 mm. Warna merah dia berguna untuk positif, sedangkan warna hitam dia berguna untuk negatif. Selanjutnya ada kabel NYA ukuran 4 mm untuk menghubungkan grounding. Dan selanjutnya ada kabel NYAF ukuran 1,5. Warna hitam untuk positif, warna biru untuk positif, dan warna hitam untuk negatif. Selanjutnya ada MC4 soket paralel female dan male untuk menghubungkan solar panel secara paralel. Selanjutnya ada MC4 soket berguna untuk menghubungkan modul secara seri. Selanjutnya ada N-clamp berguna untuk mengunci modul dengan dudukan di posisi paling akhir. Dan selanjutnya ada L-clamp untuk menghubungkan dudukan dengan bar slip. Selanjutnya ada mid-clamp untuk menghubungkan antar panel. Selanjutnya ada bar dan mur ukuran 8 untuk menghubungkan L-clamp dan dudukan. Selanjutnya ada lagi baut L ukuran 8 untuk menghubungkan clamp dengan rel clamp. Selanjutnya ada spoon garpu. Spoon garpu berguna untuk menghubungkan kabel instalasi. Selanjutnya ada spoon terminal berguna, dan terakhir ada spoon terminal kabel untuk menghubungkan kabel dan baterai. Itulah komponen-komponen yang ada untuk pemasangan PLTS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat ukur yang digunakan untuk PLTS. Di sini ada infrared thermogram. Di sini berfungsi untuk mengukur temperatur pada solar panel, ditembakkan ke bawah. Dan kemudian ada solarimeter. Ini untuk mengukur radiasi pada panasnya matahari. Dan kemudian di sini ada tang ampere, berfungsi untuk mengukur arus. Dan terakhir di sini adalah multimeter untuk mengukur arus dan tegangan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memasang pemasangan PLTS off-grid, ada baiknya kita memperkenalkan alat-alat terlebih dahulu, yaitu merupakan alat-alat mekanikal yang dimana terdapat frame yang berfungsi sebagai penyangga atau dudukan solar panel, dan selanjutnya ada yang namanya itu hand clamp yang berfungsi sebagai pengencang samping dan kiri kanan pada solar panel, dan juga ada namanya skrup untuk mengencangkan bagian end clamp tersebut. Dan selanjutnya ada namanya side clamp yang berfungsi sebagai pengencang pada sisi samping pada solar panel, yang dimana akan dikencangkan menggunakan kunci L. Dan end clamp yang berfungsi sebagai penghubung antara kedua panel untuk menyatukan kedua panel agar lebih kencang dan tidak lari kemana-mana. Selanjutnya ada kunci yang digunakan, yaitu kunci L yang berfungsi sebagai pengencang pada skrup pada L, dan kemudian ada kunci T yang berfungsi sebagai pengencang skrup pada end clamp.
Demikian alat yang saya kenalkan. Terima kasih. Baik, sebelum kita pemasangan pembangunan dudukan solar panel alat yang digunakan untuk pembangunan solar panel, pertama kita pasangkan L-clamp, berfungsi sebagai penghubung dudukan rel dan rel frame dengan baut 10 menggunakan kunci 10. Kunci 10 itu adalah kunci T. Jadi lalu kita pasangkan seperti ini. Setelah benar-benar dia sudah terpasang, lalu kita pasangkan lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci L. Dengan menggunakan kunci L. Setelah terpasang menggunakan kunci L, panel rangkanya betul-betul sudah terpasang, lalu kita pasangkan panel. Nah, tadi kan itu video tentang pembuatan modul surya di atas framer trainer. Sekarang, selanjutnya kita akan merangkai modul dengan rangkaian seri. Berikut videonya. Baiklah, setelah 5 modul terpasang, kita akan melakukan rangkaian seri terhadap 5 modul tersebut dengan menghubungkan antara kabel positif dan negatif, dan dimasukkan menggunakan yang namanya adalah MC4 seperti ini sampai bunyi klik. Seperti ini. Mungkin itu saja. Halo, oke, saya sebagai moderator. Di sini saya akan membagikan video-video penjelasan pemasangan PLTS yang kami lakukan. Nah, sekarang kita pemeriksaan dan komisioning di papan framer trainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari segi instalasi elektrikal, di mana kami memasang sesuai wiring diagram yang sudah kami buat. Diawali dari DC junction box. Di dalam DC junction box ini terdapat DIN rail, MCB-DC, surge arrestor, bus bar, kabel grounding, kabel negatif dan positif dari PV. Adapun jaringan yang terdapat di dalam DC junction box ini diawali dari input yang masuk dari PV modul. PV modul kami rangkai secara seri dengan 4 buah modul masuk ke dalam MCB-DC. Output dari MCB-DC ini selanjutnya akan masuk ke dalam DC combiner box.
yang nantinya akan masuk ke dalam SCC. Selanjutnya, MCB ini, rangkaian ini kami proteksi dengan source arrestor DC, di mana positif negatif pada MCB DC kami jumper ke source arrestor DC, dan keluaran dari grounding source arrestor kami hubungkan ke bus bar sebagai titik proteksinya. Sekian penjelasan untuk DC junction box. Selanjutnya, saya akan melakukan proses commissioning, di mana pemeriksaan input dan output agar terjadi kesesuaian input dan output. Saya menggunakan avometer sebagai commissioningnya, menggunakan volt DC. Kita akan menghitung input yang masuk ke dalam sistem, input PV yang dihasilkan, output PV yang dihasilkan ialah 65 volt DC. Kita lihat setelah kita naikkan MCB-nya, apakah input yang masuk dan input yang keluar terjadi kesesuaian. Ternyata sesuai antara input yang masuk dan output yang keluar, yakni 65,2 volt DC. Sekian penjelasan untuk commissioning. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam DC combiner box. Yang pertama ada komponen SPD DC, ada 2 MCB DC, dan ada pengatur atau indikator lampu untuk kapasitas baterai. Yang pertama ada MCB. MCB masukannya dari SCC, lalu keluarannya langsung ke baterai. MCB yang kedua, inputnya dari SCC dan keluarannya pada untuk inverter. Dan ini ada SPD. SPD ini sebagai proteksi jika terjadi kelebihan beban, maka langsung dialirkan ke SPD atau pembumiannya. Oke, selanjutnya ini adalah proses commissioning dalam DC combiner box. Yang pertama, pada atur multimeter pada posisi volt DC. Selanjutnya, on-kan MCB. Oke, selanjutnya kita ukur pada MCB pertama. Ini keluaran atau keluaran dari SCC. Kita lihat 12,18 volt. Dan kita lihat kesesuaian antara keluaran untuk ke baterai. Tetap sama 12,18 sekitar itu. Nah, selanjutnya pada MCB yang kedua, ini melalui inverter. Masih tetap sama 12 volt. Selanjutnya yang keluaran ini menuju pada inverter, di mana kapasitas inverter ini ialah 12 volt DC. Oke, tetap sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan rangkaian dari SCC menuju ke load DC. Di mana dari SCC load DC ini akan masuk ke MCB inverter. Terus dari MCB inverter ini keluarannya akan menuju ke MCB AC untuk menuju ke dari inverter. Terus sini ada juga power meter, di mana di sini berfungsi sebagai alat ukur tegangan yang dihasilkan dari inverter. Terus di sini juga ada SPD, di mana berfungsi sebagai pengaman alat dari power meter dan juga inverter. Jadi apabila rangkaian ini kita hubungkan, maka di sini akan terdapat nilai 237 volt. Apabila kita ukur, maka ini akan sama dengan keluaran untuk kebeban.
Sini saya akan melakukan pengukuran dari power meter. Ini kita ke pol AC dulu ya. Oke. Maka dia akan keluar di sini 228. Apabila sini bebannya sudah hidup, maka di sini juga bisa kita lakukan pengukuran, maka nilainya juga akan keluar sama. Oke, 228 sama seperti yang tadi ya. Baiklah, demikian penjelasan dari rangkaian PLTS off-grid dari kelompok 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek dari kelompok 1 tentang pembangunan pemasangan PLTS off-grid. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, aman, sehat, selamat.